Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar akuntansi Indonesia, yaitu tentang sejarah akuntansi di Indonesia. Yang pertama, ada sistem akuntansi negara Indonesia diramalkan akan berpotensi menjadi ekonomi yang besar. Dilihat dari semua ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh negara Indonesia, baik sumber daya alam maupun manusianya. Indonesia menganut sistem kode law, dan penyajian laporan keuangannya adalah untuk penyajian wajar, bukan untuk kebenaran dan kewajaran. Sejarahnya di sini ada akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Pada abad ke-15 terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Venesia. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem pencatatan yang lebih baik, sehingga dengan demikian akuntansi mulai berkembang. Sejak itu, perhitungan rugi laba atau laba rugi mulai dibuat secara tahunan, yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Pada abad ke-19, revolusi industri di Eropa mendorong berkembangnya akuntansi biaya dan konsep penyusutan. Pada tahun 1930, New York Stock Exchange dan American Institute of Creative Public Accountant membahas dan menetapkan prinsip-prinsip akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa saham. Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusuri pada era penjajahan Belanda sekitar abad ke-17 ABD 2003 atau sekitar tahun 1642, Sumarso 1995. Jejak yang jelas berkaitan dengan praktik akuntansi di Indonesia dapat ditemui pada tahun 1747, yaitu praktik pembukuan yang dilaksanakan Ampion Society yang berkedudukan di Jakarta, Sumarso 1995. Pada era ini, Belanda mengenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping dan sistem continental yang merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis serta laporan keuangan yang terpadu. Dengan menggunakan sistem ini, perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi usahanya, kekayaan perusahaan, serta hak pemilik. Perusahaan VOC milik Belanda yang merupakan organisasi komersial utama selama masa penjajahan memainkan peran penting dalam praktik bisnis di Indonesia selama era ini. Diga dan Yunus 1997. Kegiatan ekonomi pada masa penjajahan meningkat cepat selama tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an. Hal ini ditandai dengan dihapuskannya tanam paksa, sehingga pengusaha Belanda banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia. Peningkatan kegiatan ekonomi mendorong munculnya permintaan akan tenaga akuntan dan juru buku yang terlatih. Akibatnya, fungsi auditing mulai dikenalkan di Indonesia pada tahun 1907 menurut Sumarso 1995. Peluang terhadap kebutuhan audit ini akhirnya diambil oleh akuntan Belanda dan Inggris yang masuk ke Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan perusahaan manufaktur. Pada era penjajahan, tidak ada orang Indonesia yang bekerja sebagai akuntan publik.
Orang Indonesia yang pertama yang bekerja di bidang akuntansi adalah Gidi Messi, yang diangkat sebagai pemegang buku pada jawatan akuntan pajak pada tanggal 21 September 1929. Kesempatan bagi akuntan lokal Indonesia mulai muncul pada tahun 1942 sampai 1945 dengan mundurnya Belanda dari Indonesia. Pada tahun 1947 hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Praktik akuntansi model Belanda masih digunakan selama era setelah kemerdekaan sekitar 1950-an. Pendidikan dan pelatihan akuntansi masih didominasi oleh sistem akuntansi model Belanda. Selanjutnya, pada tahun 1970, semua lembaga harus mengadopsi sistem akuntansi model Amerika. Namun, pada pertengahan tahun 1980-an, sekelompok teknokrat muncul dan memiliki kepedulian terhadap reformasi ekonomi dan akuntansi. Kelompok tersebut berusaha untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif dan lebih berorientasi pada pasar dengan dukungan praktik akuntansi yang baik. Kemudian pada awal tahun 1990-an, tekanan yang memperbaiki kualitas pelaporan keuangan muncul seiring dengan terjadinya berbagai skandal pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan perilaku investor. Skandal pertama adalah kasus Bank Duta, bank swasta yang dimiliki oleh 3 yayasan yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto. Bank Duta go public pada tahun 1990, tetapi gagal mengungkapkan kerugian yang jumlah besar. Dan kasus selanjutnya diikuti oleh kasus Plaza Indonesia Realty pertengahan 1992 dan Barito Pacific Timber 1993. Berbagai skandal tersebut telah mendorong pemerintah dan badan berwenang untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Pertama, pada September 1964, pemerintah melalui IAI mengadopsi seperangkat standar akuntansi keuangan yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Kedua, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia, World Bank, melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang ditujukan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi. Ketiga, pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keempat, pada tahun 1995, pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelaporan keuangan ke dalam Undang-Undang Pasar Modal. Jatuhnya nilai rupiah pada tahun 1997 sampai 1998 makin meningkatkan tekanan pada pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Sampai pada awal 1998, kebangkrutan konglomerat, kolapsnya sistem perbankan, meningkatnya inflasi dan pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF dan melakukan negosiasi atas berbagai paket penyelamat yang ditawarkan IMF. Pada waktu ini, kesalahan secara tidak langsung diarahkan pada buruknya praktik akuntansi dan rendahnya kualitas keterbukaan informasi transparansi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Teresia Nenggolan. Bagian saya di mana saya akan membacakan tentang akuntansi India, sejarah akuntansi India. India berada di belahan benua Asia Selatan dengan Pakistan di sebelah barat, Cina, Nepal, Bhutan di sebelah utara, dan Bangladesh di sebelah timur. Dari tahun 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosial pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Akan tetapi, kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya kualitas produk dan inefisiensi dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai
melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Reformasi ekonomi pasar diadopsi sejak saat itu, termasuk privatisasi industri pemerintah, pembebasan investasi asing dan rezim bursa, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya berubah, dan modernisasi sektor keuangan. Penyelesaian kekuasaan pemerintah secara signifikan dan kebijakan fiskal segera serta penjagaan hak intelektual. Akan tetapi sebagian besar industri berat masih dimiliki pemerintah, dan tarif tinggi serta membatasi investasi asing langsung masih terjadi. Sektor jasa telah terbukti menjadi sektor India yang paling dinamis pada saat itu, di mana telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang pesat. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur lebih dibutuhkan supaya India menjadi pemain ekonomi terpandang. Pelaporan keuangan ditujukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy Widastuti. Saya dari kelas S1 Akuntansi. Nah, di sini saya akan membahas tentang regulasi akuntansi Indonesia dan regulasi akuntansi India. Nah, pertama kita mulai dari regulasi akuntansi Indonesia, yaitu pengaturan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh IAI yang dibentuk pada tanggal 23 Desember 1957 yang di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI menyusun SAK dan SPAP. Sebelum kemerdekaan, Indonesia itu menganut sistem tata buku Belanda. Tapi setelah kemerdekaan, pendidikan akuntansi di Indonesia menganut pola Amerika. IAI mengadopsi standar IASC dan dituangkan dalam PSAK yang mulai berlaku 1 Januari 1995. Oke, yang kedua kita bahas tentang regulasi akuntansi India. Yang pertama, yang A, akuntansi dipengaruhi oleh negara Inggris. Yang B, Departemen Urusan Perusahaan pada tahun 1956 memperbaharui akta perusahaan yang berisikan tentang kitab akuntansi. Nah, apa sih isi kitab akuntansi itu? Yang pertama, harus memberikan sudut pandang yang adil dan dasarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua adalah harus tetap pada basis aktual sistem akuntansi pencatatan ganda. Oke, yang ketiga regulasi India ini yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas izin profesi akuntansi, pengembangan standar, dan proses audit adalah The Institute of Chartered Accountant India. Dan yang D adalah standar akuntansi atau accounting standard AS diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Standar, yaitu Accounting Standard Board, standar asuransi dan auditing. Keuangan Indonesia dan India. Akuntansi India menyarankan pelaporan keuangan yang terdiri dari 1. Neraca 2 tahun, lalu yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan arus kas, dan keempat kebijakan akuntansi, dan yang terakhir adalah catatan. Bagi perusahaan yang tidak terdaftar dalam bursa, hanya perlu menyiapkan laporan inti, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Laporan keuangan harus menyajikan pandangan yang adil dan benar, namun tidak ada penolakan, kebenaran, dan keadilan. Selama masih berada di bawah Britania Raya. Bagi perusahaan yang terdaftar, harus menyediakan juga analisis manajemen mengenai semua topik termasuk resiko bisnis dan kinerja perusahaan.
Regulasi dan pembinaan akuntansi Indonesia. Standar akuntansi berbeda di berbagai negara. Pengaturan akuntansi Indonesia dilakukan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI membawahi Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntan publik. IAI dibentuk pada 23 Desember 1957. Pada tahun 1972, IAI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Pasar Uang dan Modal membentuk panitia penghimpun badan-badan dan struktur GAAP dan struktur GAAS. Pada tahun 1994, IAI mengadopsi standar IASC yang dituangkan dalam PSAK yang berlaku 1 Januari 1995. Realisasi kewajiban IAI sebagai anggota IFAC mengenai penerapan IFRS di Indonesia diharapkan terjadi pada tahun 2008. Saat ini IAI memiliki 59 SAK, diantaranya dirujuk dari IAS 28 standar, diciptakan sendiri 11 standar, dan dari FASB 17 standar, dan 2 Accounting Principle Board Option and 1 Bulletin. Lalu selanjutnya komponen pelaporan Indonesia. Yang pertama neraca, lalu yang kedua perhitungan laba rugi, dan yang ketiga laporan arus kas, keempat laporan perubahan ekuitas, dan kelima catatan pada laporan keuangan. Lalu pengukuran akuntansi Indonesia itu menggunakan 3 ya. Yang pertama, penggabungan usaha menggunakan metode penyatuan kepentingan dan metode pembelian. Lalu yang kedua, goodwill yang timbul akibat akuisisi dan amortisasi untuk 5 tahun, paling lama 20 tahun. Jika nilai buku yang melampaui nilai wajarnya dibebankan pada laba. Lalu yang keempat, joint venture menggunakan metode ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aida Nursyadah, biasa dipanggil Aida. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengukuran akuntansi di Indonesia dan India. Sebelumnya sudah dilanjutkan dengan teman saya, kemudian dengan saya pribadi. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk pengukuran akuntansi di negara Indonesia. Pertama itu didasari pada asumsi going concern dengan dasar pengukuran akrual basic. Yang kedua, penggabungan usaha dengan metode pooling of interest dan pembelian. Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi maksimal 5 tahun. Yang ketiga, persediaan dengan metode historical cost dan revaluasi diperbolehkan saat penggabungan usaha hanya jika menggunakan metode pembelian. Yang keempat, persediaan dengan metode FIFO dan average. LIFO diperbolehkan, namun untuk kepentingan perhitungan pajak tidak diperbolehkan. Yang kelima, akuntansi kemungkinan kerugian diakrualkan. Leases dikapitalisasi dan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Dan yang keenam, teknik income smoothing dilarang. Berdasarkan pengukuran akuntansi di Indonesia, selanjutnya untuk pengukuran akuntansi di negara India. Yang pertama, untuk penggabungan usaha tidak ada standar akuntansinya, tetapi sebagian besar menggunakan metode pembelian yang disebut dengan amalgamation. Goodwill dikapitalisasi, diamortisasi, dan diuji pengurangannya. Yang kedua, pencatatan investasi dengan metode ekuitas. Yang ketiga, penilaian aset dengan historical cost dan fair value. Penyusutannya dengan manfaat ekonomik. Yang keempat, persediaan dinilai dengan lower of cost dan cost flow-nya dengan metode FIFO dan rata-rata. LIFO tidak diperbolehkan. Yang kelima, akuntansi kemungkinan diakrualkan. Yang keenam, leases dikapitalisasikan, sedangkan pajak yang ditangguhkan diakrualkan. Dan yang terakhir, masih ada cadangan untuk perataan penghasilan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konvergensi IFRS Indonesia dan IFRS India. Yang pertama, konvergensi IFRS di Indonesia. Akuntansi di Indonesia mulai perkembangan semenjak adanya Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan. Penghapusan tersebut membuka peluang pada perkembangan penanaman modal pengusaha swasta Belanda. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mencanangkan standar internasional yaitu IFRS sebagai standar akuntansi Indonesia yang baru dengan perkiraan penerapan secara penuh akan terjadinya pada tahun 2012.
Pemerintah melalui Bapepam, LK, dan Kementerian Keuangan sangat mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS. Karena hal tersebut dinilai sejalan dengan salah satu kesepakatan pemimpin negara-negara yang bergabung dalam G20, yaitu menciptakan satu set standar akuntansi berkualitas yang berlaku secara internasional. Konvergensi ini pun merupakan salah satu rekomendasi dalam report on the observance of standards of codes on accounting and auditing yang disusun oleh Assessor for Bank yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari Financial Sector Assessment Program atau biasa disebut VSAP Bapepam 2010. Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK membagi tingkat pengadopsian IFRS ke dalam 5 tingkat, diantaranya yang pertama full adopted, yang kedua adopted, yang ketiga piecemeal, yang keempat referenced, yang kelima not adopted. Program konvergensi IFRS sesuai dengan rencana yang direncanakan oleh IAI dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap adopsi berlangsung sejak 2008 hingga 2010. Yang kedua, tahap persiapan akhir penyelesaian infrastruktur berlangsung pada tahun 2011. Yang ketiga, tahap implementasi yang berlangsung pada tahun 2012. Yang kedua, konvergensi India. Di India telah menetapkan peta jalan untuk konvergensi dengan standar pelaporan keuangan internasional IFRS terhitung mulai 1 April 2011. Konvergensi dengan standar IFRS diatur untuk mengubah penyusunan pelaporan keuangan di India. IFRS merupakan kerangka akuntansi yang paling umum diterima secara global yang telah diadopsi oleh lebih dari 100 negara. Dengan pertumbuhan ekonomi di India dan peningkatan integrasi ekonomi secara global, membuat Koperasi India meningkatkan modalnya secara global. Dalam keadaan seperti ini, akan penting bagi korporasi India untuk mengadopsi IFRS untuk pelaporan keuangan mereka. Namun ada proses implementasi IFRS di negara India. Terdapat beberapa peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martini. Saya di sini mau ngebahas tentang konvergensi IFRS sambungan dari teman saya. Yang saya bahas ini adalah regulasi audit Indonesia. Penyusutan standar akuntansi Indonesia pada dasarnya mengacu pada model Amerika dengan sedikit modifikasi. Nah, regulasi audit India. Di sini tuh ada 2 sumber standar akuntansi keuangan di India adalah yang pertama lembaga hukum, yang kedua itu profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama dalam Undang-Undang tahun 1857 dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866. Di sini juga ada persyaratan untuk audit menurut Akta Kitab Akuntansi di India, yaitu yang pertama harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan. Yang kedua, itu harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda. Nah, pasar modal di Indonesia ini Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 2 fungsi. Nah, yang pertama sebagai sarana bagi pendapatan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua ini pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga OJK atau kepanjangannya Otoritas Jasa Keuangan, yang kedua ini Bursa Efek.
Nah, pasar modal di India. Pasar modal di India ini bursa saham nasional adalah bursa saham terletak di Mumbai atau di Maharashtra, India. Sebagai bursa saham terbesar ke-9 di dunia dengan kapitalisasi pasar dan bursa saham terbesar di India dengan omset harian dan jumlah perdagangan untuk perdagangan ekuitas dan derivatif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.